Cek sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Oke, pagi ini kita edukasi yaitu tentang candle bayangan. Tentang candle Heikin Ashi. Jadi candle itu ada banyak sekali tipenya. Jadi tipe cat atau tipe candle itu kalau kita lihat ada beberapa tipe. Ini. Jadi ada candle cat yang paling umum dan paling banyak digunakan oleh para trader. Candle chart. Ada juga, nah bentuknya candle chart seperti ini. Jadi kalau pakai candle chart itu ada candle yang terlihat lompat atau tidak begitu rapi. Ini candlenya. Ada juga, sorry. Lalu kalau di candle chart ini ada warna biru, ada warna merah ini. Ini menunjukkan kalau warna biru berarti harga open lebih rendah daripada harga closing. Itu. Terus ada juga bar chart. Bentuknya seperti di layar ini. Jarang banget yang menggunakan bar chart. Ada juga line chart, bentuknya seperti garis. Ada juga candle volume. Ada juga Renko chart, bentuknya seperti balok ini. Dan yang selalu kami gunakan yaitu adalah ya. TTMP itu biru keempat. Ashi chart. Daily-nya biru keempat. Yang selalu kita gunakan adalah Heikin Ashi chart. Heikin Ashi chart ini memiliki dua fungsi. Yang pertama untuk melihat tren harganya. Apakah harganya baru mau naik atau harganya baru mau turun? Dan yang kedua, untuk memprediksi harga. Berapa persen kenaikan saham di saat nanti jam 9? Itu. Cara membaca candle Heikin Ashi chart ini bisa kita lihat dari candle biru pertama sampai dengan merah pertama. Biru pertama tandanya sahamnya baru mau naik. Merah pertama tandanya sahamnya baru mau turun. Itu. Jadi karena candle Heikin Ashi chart ini memberikan kita tanda di saat biru pertama berarti sahamnya mau naik, di saat biru pertama harganya mau turun, maka di saat biru pertama kita beli, di saat merah pertama kita jual. Itu. Jadi ini adalah penanda apakah sahamnya baru mau naik atau sahamnya baru mau turun. Itu. Nah, ada candle biru kosong, ada candle merah kosong. Ini apa maksudnya? Candle biru kosong itu tandanya sahamnya melanjutkan untuk naik. Biru kosong tandanya sahamnya melanjutkan untuk naik.
Sedangkan merah kosong tandanya sahamnya melanjutkan turun. Di candle Heikinasi, kalau melanjutkan naik dan melanjutkan turun, itu ada cirinya. Saham yang melanjutkan naik, itu candlenya biru, dan hanya ada sumbu atas. Ini berarti melanjutkan kenaikan. Sedangkan kalau melanjutkan penurunan, itu candlenya merah, tapi sumbunya ada di bawah. Itu perbedaan sumbu yang ada di candle biru dan sumbu di candle merah. Jadi kalau harga saham masih melanjutkan kenaikan, candlenya biru dan sumbunya ada di atas. Kalau melanjutkan penurunan, candlenya merah, sumbunya ada di bawah. Nah, kalau candlenya biru, lalu ada sumbu atas dan sumbu bawah, ini tandanya sahamnya mulai melemah atau tanda-tanda untuk koreksi. Artinya setelah naik, lalu muncul candle biru, ada sumbu atas dan sumbu bawah, berarti candle berikutnya akan koreksi atau mau turun sahamnya. Dan sebaliknya, jika candlenya merah, ada sumbu atas dan sumbu bawah, itu tandanya candle berikutnya akan naik. Sudah terjadi pelemahan untuk penurunannya. Itu untuk melihat atau membaca candle Heikinasi. Oke. Jadi di saat biru pertama, itu tanda sahamnya baru mau naik. Setelah itu candlenya kosong birunya. Jika candlenya biru kosong dan ada sumbu atas, hanya ada sumbu atas, berarti masih melanjutkan untuk naik. Jika sudah naik, lalu nanti muncul candle biru, ada sumbu atas, sumbu bawah, berarti sahamnya mau turun. Nah, kalau candlenya merah, berarti sahamnya confirm untuk turun. Kalau candlenya merah, lalu ada sumbu bawah saja, berarti melanjutkan penurunannya. Dan jika sudah merah berkali-kali, lalu ada sumbu atas, sumbu bawah, candlenya masih merah, ini tanda mau jadi biru atau mau jadi pembalikan arah. Jadi itu cara untuk membaca candle Heikinasi. Ini berlaku di semua time frame daily, weekly, monthly, ataupun time frame menit sama. Time frame tick sama. Lalu fungsi kedua dari Heikinasi adalah untuk memprediksi harga. Kalau kita mau tahu atau untuk melihat estimasi kenaikan suatu saham nanti di saat jam 9, maka kita lihat candle bayangan. Ini, yang terakhir ini candle bayangan. Candlenya sudah ada, tapi volume belum ada. Ini namanya candle bayangan. Candle bayangan ini muncul kalau di aplikasi sekuritas jam 7.40 sampai jam 8.59. Ini. Lalu seperti apa kita memprediksinya? Lalu seperti apa kita melihat estimasi kenaikannya? Tinggal arahkan kursor ke candle bayangan, maka lihatlah persentase high. Contoh Inco, high-nya
Itu ada tulisan high. High-nya 0,10%. 0,10%. Artinya apa? Inco ini akan naik 0,10% dari harga penutupan kemarin. Apakah semua candle bayangan selalu seperti ini? Tidak. Yang bagus adalah candle bayangan yang bagus adalah candle yang bayangannya biru pertama atau kedua maksimal. Kalau Inco ini sudah nggak berlaku. Contoh, chip. Ini candlenya bayangan kedua. 1, 2. Lalu di sini arahkan kursornya ke candle bayangan, maka di situ terlihat high-nya plus 4%. Komanya nggak usah dilihat deh. 4,5%. Komanya nggak usah. 4%. Jadi chip estimasi naiknya hari ini 4%. Jadi candle bayangan yang bagus dan tercapainya probabilitas tercapainya besar itu adalah candle bayangan pertama, candle bayangan kedua, dan candlenya sejajar. Candle sejajar itu, candle bayangannya tingginya sama dengan candle hari sebelumnya. Ini sejajar. Itu. Jadi cara memprediksi harga sebelum jam bursa berjalan. Itu tentang Heikin Ashi. Ada pertanyaan? Silakan. Pauli, izin tanya, Yes. kalau candle keduanya itu lebih tinggi, apakah itu lebih bagus atau tidak? Tidak ada candle bayangannya lebih tinggi dari hari sebelumnya. Berarti paling tinggi dia sejajar gitu ya, atau lebih rendah? Paling tinggi sejajar ya. Baik, terima kasih. Ada lagi? Oh iya, Pauli, satu lagi. Tadi kan kalau yang candle biru ada sumbu atas, sumbu bawah, itu tandanya akan mulai turun. Nah, maksudnya sumbu atas bawah itu kalau biru penuh atau kosong birunya? Biru kosong, Pak. Oke, Gini. terima kasih. Ada lagi? Ini kosong-kosong ini kotaknya apa? Cuman di Mandiri Sekuritas yang ada, Pak? Iya, di Mandiri Sekuritas. Oh, di Stockbit nggak ada, Pak ya? Di Stockbit nggak kosong, Pak. Masih sama-sama biru. Nggak ada yang kosong kalau di Stockbit. Itu berarti cuma bisa di PC semua ya? Iya. Nah, jadi kalau di Stockbit, misalkan kalau di Stockbit berarti merah ini, merahnya penuh semua, tapi sumbunya sama. Jadi yang dilihat sumbunya. Nah, sebenarnya di mana ini? Di MOS ini juga bisa dibuat penuh semua, Pak. Tinggal di pengaturannya di sini nih. Ini kalau saya ganti kayak seperti ini jadinya penuh semua. Oh iya, betul-betul. Jadi tinggal pengaturannya, settingannya. Jadi kalau di MOS ini bisa kita setting di saat harganya mulai melemah. Ini saya buat apa itu namanya, kosong candlenya. Tapi kalau dilihat dari seperti yang Bapak sampaikan tadi, untuk kosong ini sebenarnya lebih bagus, Pak ya? Ya, untuk membedakan, untuk mudah membedakan. Iya, betul-betul.
Oke. Ada lagi? Harts candle bayangannya -3 Pak ya? Harts candle bayangannya 1%, high-nya 1%, low-nya -3. Estimasi Low-nya naiknya -3. 1%, penurunannya 3%. Siap. Kemarin beli di harga berapa? 134 apa 135? 134. Berarti sekarang sudah profit? Sudah. Sudah profit berapa Langsung persen? jual aja ya. Ya, mending ya kalau mau di auto sell naikkan 1%, Pak. Dari harga closing kemarin dari 136. Karena candlenya Ya. ternyata masih merah. Candle bayangannya merah. Ya. Ada lagi? 1 menit lagi. Pak, tolong ajarin trail stop loss gimana ya, Pak? Kenapa? Trail stop loss, Trailing stop. trailing stop ya. Oke. Bapak klik di order, lalu auto order. Nah, di sini ada pilihan trailing stop. Oke, centang trailing stopnya di sini. Lalu kondisinya Bapak tentukan. Misal, sell if drop. Sell if drop ini jika turun. Contoh, jika turun 2%. After gain ini artinya setelah profit berapa persen? Misalnya setelah profit 5%. Tulis 5. Dari mana? From last price atau from average price. Mending saya sarankan average price dari harga yang Bapak miliki. Jadi membacanya berarti jualkan jika turun 2% setelah profit 5% dari average price, dari harga yang Bapak miliki. Kalau HJJ ini kondisinya gimana kira-kira? Sell drop. Yang HJJ tadi kan harusnya nggak kita masukin, tapi udah telanjur beli gitu. Ya, makanya kondisinya gini, Bapak butuh profitnya berapa persen? Trailing stop sama sell auto sell beda ya. Jadi Kalau gainingnya tidak tercapai gimana, Pak? gainnya tidak tercapai ya trailing stopnya belum aktif. Oh, itu ya. Kalau trailing stop ini, kalau misalkan nyampe 5%, lalu sahamnya masih naik, ya naik sampai 10%, lalu turun 2%, nah maka kita profitnya 8%. Iya. Gitu. Jadi ini masih bergerak, bisa bergerak naik. Kalau auto sell itu sesuai dengan harga yang kita tentukan. Udah nomor 2. Gitu. Oke, cukup ya. 8 menit lagi kita ke trading bareng. Terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat. Bisa diterapkan di saat trading dan bisa cuan bertubi-tubi di saat trading. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak.